Di sini saya akan menjelaskan cara memahami penetapan harga. Yang selanjutnya yaitu memahami penetapan harga pada umumnya. Harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan juga penjual. Secara tradisional, seperti di pasar tradisional, harga telah diperlakukan sebagai bentuk utama pilihan pembeli. Tetapi pada zaman sekarang, dengan kecanggihan teknologi, sebagian sudah mengubah kecenderungan penetapan harga mati dengan mempermudah penjual untuk menggunakan perangkat lunak yang memantau gerakan pelanggan web dan memungkinkan mereka menyesuaikan tawaran dan juga harga. Nah, dengan demikian kecanggihan teknologi atau internet telah merubah cara pembeli dan penjual berinteraksi. Seperti yang pertama yaitu pembeli dapat memperbandingkan harga instan dari ribuan vendor. Agen pelanggan cerdas atau bot mengambil perbandingan harga selangkah lebih maju dan mencari produk harga dan ulasan bahkan dari ribuan pedagang. Nah, yang kedua yaitu pembeli dapat memeriksa harga di tempat pembelian pelanggan, dapat menggunakan ponsel pintar untuk membuat perbandingan harga di toko sebelum memutuskan apakah akan membeli, menetapkan pengecer untuk menyesuaikan atau memperbaiki harga dan juga membeli di tempat lain. Nah, yang ketiga yaitu sebut harga mereka membuat terpenuhi di salah satu aplikasi priceless.com. Pelanggan menyatakan harga yang ingin mereka bayar untuk tiket pesawat, hotel, atau mobil sewaan, dan situs tersebut penjual manapun yang bersedia dengan harga itu. Nah, situs web pengumpulan volume menggabungkan pesan dari banyak pelanggan dan menekan pemasukan untuk diskon yang lebih besar. Selanjutnya yaitu perusahaan menetapkan harga. Dalam industri yang menetapkan harganya merupakan faktor utama seperti perusahaan penerbangan, kereta api, dan minyak ikan sering membentuk development penetapan harga untuk menetapkan atau membantu bagian lain. Menetapkan harga yang tepat seperti di perusahaan kecil, bos seringkali menetapkan harga. Nah, di perusahaan besar, manajer divisi melakukannya. Jika penetapan harga merupakan faktor utama, seperti perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi, perusahaan itu akan membentuk departemen penetapan harga dan melapor ke departemen pemasaran, departemen keuangan, atau manajemen puncak. Orang lain yang mempengaruhi harga Orang lain yang mempengaruhi harga termasuk manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan juga akuntan. Strategi dalam penetapan harga umum. Yang pertama, strategi segmentasi pasar atau diskriminasi harga. Pengembangan rencana berdasarkan fakta bahwa kelompok pelanggan yang berbeda menilai manfaat, produk, atau layanan tertentu secara berbeda disebut segmentasi pasar. Misalnya, model mobil yang ditawarkan sama dapat ditawarkan dalam versi yang berbeda, 2 atau 4 pintu, kapasitas mesin yang berbeda, level trim berbeda, dan lain-lain. Yang kedua, harga lebih rendah. Dalam strategi ini, harga awal ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi, kemudian menurun secara bertahap seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, penghargaan. Penetapan harga arbitrase melibatkan penetapan harga awal lebih rendah dari harga pasar dengan tujuan mendapatkan mangsa pasar yang jauh lebih tinggi. Hal ini mendefinisikan sebagai strategi berbiaya rendah yang diperkaya oleh faktor waktu. Yang keempat, manajemen kinerja. Manajemen pendapatan. Tujuan manajemen pendapatan adalah untuk memprediksi perilaku pelanggan dan pesaing untuk memaksimalkan pendapatan. Perusahaan menggunakan manajemen pendapatan terkadang melihat situasi masa lalu untuk menganalisis dampak peristiwa terhadap perilaku pelanggan dan pesaing di masa lalu. Penetapan harga dan psikologi konsumen. Keputusan pembelian berdasarkan pada bagaimana konsumen memahami harga dan apa yang mereka anggap harga aktual sekarang bukan harga yang ditetapkan pelanggan. Ada 3 topik yang perlu dipertimbangkan dalam memahami bagaimana konsumen sampai pada pemahaman mereka tentang harga merupakan prioritas pemasaran yang sangat penting. Yang pertama,
rujukan ketika menguji produk konsumen sering menguatkan dalam mempertimbangkan satu harga yang diobservasi konsumen, sering membandingkan harga satu dengan harga rujukan internal untuk kerangka eksternal dari tunjukkan pemasaran. Mencoba untuk membuat kerangka harga untuk menyaksikan sedapat mungkin nilai terbaik. Sebagai contoh, barang yang lebih mahal dapat dilihat sebagai kurang mahal dengan menguraikan harga sampai ke unit yang lebih kecil. Iuran anggota tahunan sebesar bila konsumen menimbulkan satu atau lebih dari kerangka rujukan ini yang mereka rasakan dapat berbeda dari harga yang diterapkan. Yang kedua, yaitu kesimpulan harga dan indikator mutu. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. Penetapan harga berdasarkan citrator utama efektif pada produk yang peka terhadap eko seperti parfum dan mobil yang mahal. Satu botol parfum dengan harga 100.000 mungkin bersenilai wangi-wangian seharga 10.000. Tetapi parfum pemberi hadiah membayar 100.000 untuk mengkomunikasikan penghargaan mereka yang tinggi kepada penerima. Ada interaksi antara anggapan harga dan mutu pada mobil yang diberi harga lebih tinggi dianggap memiliki mutu yang tinggi. Mobil yang dianggap diberi hadiah lebih tinggi dari sesungguhnya dari informasi alternatif dengan mutu yang benar tersebut menjadi harga menjadi indikator yang kurang signifikan ketika informasi ini tidak tersedia. Harga berfungsi sebagai sinyal. Yang ketiga, yaitu petunjuk harga adalah informasi atau panduan yang memberikan perkiraan atau rincian tentang suatu produk atau layanan. Ini dapat mencakup harga tertentu untuk item-item yang berbeda. Daftar harga sebagai informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi harga seperti diskon, pajak, atau biaya tambahan petunjuk. Harga biasanya digunakan oleh perusahaan atau pengecer untuk memberitahu tentang harga-harga yang diterapkan untuk produk dan layanan tertentu. Memulai dan menanggapi perubahan harga. Yang pertama, memulai penurunan harga. Perusahaan-perusahaan terkadang memulai penurunan harga dalam rangka gerakan mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Perusahaan memulai penurunan harga dengan harapan akan merebut pangsa pasar. Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak diimbangi kenaikan produktivitas akan menekan margin laba dan mengakibatkan perusahaan menaikkan harga. Perusahaan yang menaikkan harganya lebih besar daripada kenaikan biaya sebagai antisipasi terhadap inflasi atau pengendalian harga oleh pemerintah dalam praktik yang disebut penetapan harga antisipasi. Strategi untuk menyesuaikan harga. Terdapat beberapa strategi dalam menyesuaikan harga. Yang pertama adalah market skimming price. Market skimming price merupakan strategi di mana perusahaan memasuki pasar dan menetapkan harga produk mereka pada tingkat relatif lebih tinggi daripada para pesaingnya. Tujuannya agar mendapat keuntungan semaksimal mungkin. Misalnya produk Apple. Nah, produk Apple sendiri menggunakan strategi skimming price karena setiap peluncuran produknya harga Apple cukup mahal. Strategi yang kedua ada penetration pricing. Penetration pricing merupakan strategi penetapan harga di mana sebuah perusahaan menetapkan harga awal yang relatif rendah untuk produknya dengan tujuan mendapatkan sasaran yang signifikan dan cepat. Contohnya ada Netflix. Nah, Netflix sendiri menggunakan strategi penetration pricing sebagai strategi bisnisnya. Pihak Netflix menawarkan gratis berlangganan layanan selama sebulan untuk pengguna baru. Nah, selain dua strategi yang sudah saya bahas sebelumnya, terdapat beberapa strategi lain seperti strategi diskon. Diskon sendiri merupakan potongan harga dari harga asli suatu produk. Nah, perusahaan melakukan diskon
dengan tujuan untuk menjual barang yang tidak laku kepada konsumen agar konsumen lebih menarik. Lalu ada strategi obral. Strategi obral sendiri merupakan strategi penjualan besar atau penawaran produk dengan harga sangat murah. Tujuannya agar perusahaan dapat menghabiskan stok produk yang tersisa. Kapan sebuah perusahaan harus menetapkan harga? Perusahaan harus menetapkan harga pada saat satu, mengembangkan sebuah produk baru. Yang kedua, saat memperkenalkan produknya ke saluran distribusi atau daerah yang baru. Yang ketiga, mengikuti lelang untuk kerja kontrak yang baru.